Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Horor. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang sakit semoga cepat disembuhkan kembali. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang cukup menarik. Ya, walaupun kisahnya mungkin kisah bersambung ya. Cerita ini menceritakan sebuah keluarga yang mengisi sebuah rumah. Ternyata rumah yang diisi tersebut menyimpan sebuah kisah yang cukup kelam, dan tak ada yang kuat lama tinggal di rumah tersebut. Bagaimana dengan ceritanya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai, siapkan kopi, siapkan cemilan, supaya saat mendengarkan lebih santai. Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Sudah 1 tahun, Bena sekeluarga mengontrak di rumah yang sekarang. Setelah usaha bapaknya jatuh dan membuat keluarga itu jatuh bebas ke jurang kemiskinan. Segalanya habis dijual, tak terkecuali barang-barang elektronik mereka. Yang tersisa hanya satu buah radio. Hanya itu satu-satunya hiburan di keluarga tersebut. "Mau ada apa, Pak?" tanya Panji setelah selesai urusan di kamar mandi. "Sini, duduk di samping Bapak." Jadi, Ibu, Bena, Raka, Panji, Bapak sudah ngambil keputusan. Kita akan pindah rumah minggu depan. Kebetulan, rumah ini sewanya akan habis bulan ini, ucap Bapak membuka pembicaraan. "Mau pindah kemana, Pak?" tanya Ibu halus. "Tidak, Bu, kita tidak pindah kontrakan. Di tempat ini kurang bagus, gak baik untuk usaha, auranya jelek." "Loh, Pak, di sini kan enak, Pak, dekat sama keluarga Arif. Lagian keluarga Arif sering ngebantu kita loh, Pak," ungkas Bena. "Ben, jadi orang itu kalau bisa jangan jadi beban orang lain. Kita nggak tahu hati manusia itu seperti apa. Jadi manusia itu harus bisa mandiri. Jangan suka memanfaatkan apa yang bukan kepunyaan kita." "Lah, nanti nonton TV-nya di mana, Pak? Kan kalau di sini bisa nyelonong ke rumahnya Mas Arif, Pak," ucap Raka. "Aduh Gusti, kalian ini belum apa-apa sudah pesimis. Nanti Bapak usahakan kita punya sendiri. Bapak tahu setahun ini bukanlah hal yang baik. Tapi Bapak yakin di rumah yang baru ini kita bisa memulai dari bawah bersama untuk mencapai tujuan keluarga kita," ucap Pak Sastro menjelaskan. "Bapak sudah mendapatkan rumah yang akan kita tinggali. Harganya murah." "Di mana letak rumahnya, Pak?" ucap Ibu Laras. "Masih di sekitar sini, tapi beda gang. Yang berada di gang seberang itu jalan," jawab Pak Sastro. Mendengar penjelasan bapaknya, Bena sepertinya tahu akan keberadaan rumah itu. Dia mulai curiga dan menunjukkan rasa tidak nyaman. Rasa curiga semakin berkecamuk setelah Pak Sastro menyebutkan rumah itu nyaman, terlihat teduh karena ada pohon mangga yang tumbuh di halaman rumahnya. "Maaf, Pak, apa Bapak yang dimaksud itu? Rumah yang ada di Gang Melati yang berdekatan dengan rel kereta api Jalan Pelopor?" tanya Bena dengan penasaran. "Nah, itu." Bena sudah tahu bahwa paham kondisi rumah itu memang tidak terlalu bagus. Tapi walaupun rumahnya jelek, kalau kita bisa merawatnya dan membersihkannya, rumah itu akan nyaman untuk kita tinggali. "Maaf sekali, Pak, maaf. Saya mohon maaf, Pak." Bena nolak. Bena tidak mau. Rumah itu terkenal wingit, Pak, angker, Pak. Bena tidak mau kalau kita harus bertemu dengan hal-hal yang aneh, Pak, jawab Bena coba melakukan penolakan. "Angker-angker kayak kamu pernah ada di dalamnya aja. Ingat, kamu itu manusia, kita juga manusia. Kita tidak boleh merasa lemah di depan mereka, bukan menantang mereka. Tapi kalau kita punya tujuan yang baik dan niat yang tulus, kita bisa nyaman berada di mana saja." Bapak mulai menasihati Bena. "Tapi benarkah kamu sudah memikirkan itu semua, Pak? Di belakang rumah itu ada rel kereta api loh, Pak. Berisik nggak itu, Pak?" tanya Ibu Laras. "Aku sudah tanya yo, Bu, sama orang-orang di sekitar. Gak masalah. Rel kereta api juga itu tidak terlalu mepet. Masih ada lapangan dan kebun di belakang rumah. Antara rumah dan rel kereta terpisah lahan kosong yang lumayan luas. Aku sih selagi jadi istrimu ya manut saja, Pak.
nurut sama keputusanmu. Asal itu baik untuk kondisi keuangan kita saat ini. Memang mau pindahnya kapan, Pak? Tanya Raka yang dari tadi diam. Nanti malam, temanin Bapak ya, Bena. Antar Bapak ke rumah itu. Bapak butuh 2 hari untuk tidur sendiri di rumah baru itu, pinta Bapak. Pak, maaf nih Pak, Bapak beneran mau tidur sendirian di rumah itu? Tanya Bena yang penasaran. Iya, Bapak harus tahu. Rumah itu dulunya, ya apa sejarahnya? Kalau memang celaka juga, cuman Bapak, kamu dan yang lainnya tidak akan ada apa-apa. Pak, kalau bicara itu yang baik loh Pak. Bicara itu sama aja kayak doa loh Pak, tegur Ibu Laras. Aku yang memutuskan pindah. Aku yang harus bertanggung jawab. Aku suamimu. Aku bapak dari anak-anak kita. Saat ini bukan uang yang bisa kuberikan, tapi setidaknya anak dan istriku tidak tidur di bawah kolong jembatan. Bena, Raka, dan Panji hanya bisa mengingat kembali keputusan yang diucapkan oleh bapak mereka. Sewajarnya anak memang sudah seharusnya mematuhi perintah orang tuanya. Ditambah kondisi keluarga mereka yang sedang terjatuh, Bena paham dengan pendapat bapaknya. Hatinya ingin sekali menolak segala keputusan orang tuanya. Tapi sebagai anak, apa yang bisa dilakukan oleh Bena? Dia harus segala ikut peraturan yang dibuat oleh orang tuanya. Baginya, saat ini menjadi anak yang tak banyak pintar dan menurut, sudah membantu meringankan beban yang sedang ditanggung oleh kedua orang tuanya. Kini banyak hal yang dipikirkan oleh Bena. Rasanya semua menumpuk berjelajah dalam otak anak itu. Cerita-cerita seram tentang rumah yang akan ditempati membuatnya murung seharian setelah bapaknya mengambil keputusan secara tiba-tiba. Malam itu, Pak Sastro dan Bena berjalan menuju rumah yang siang tadi mereka diskusikan. Di tangan Bena, ia membawa tikar. Pak Sastro membawa perlengkapan lain seperti cere dan gelas, serta cemilan untuk dia konsumsi. Pak, yakin mau tidur sendirian, Pak? Kayak uji nyali aja di TV, Pak, tanya Bena. Bapak mau izin dulu, ucap Pak Sastro singkat. Kenalan sama siapa dan izin sama siapa sih, Pak? Ya penunggu rumah itu ya, Ben. Kita kula nuwun dulu. Bena melihat hal yang tidak biasa. Seluruh mata orang-orang seakan mengingatkan pada dia dan bapaknya. Tak sedikit juga ibu-ibu yang terlihat sedang membicarakan mereka. Saat tiba terlihat jelas di depan mata Bena, rumah tua itu tampak hampir roboh. Dengan pintu di tengah dan 2 jendela yang berada di kanan dan kiri. Halamannya cukup luas. Terdapat pohon mangga yang tinggi di bagian depan rumah itu. Pak Sastro langsung mengeluarkan kunci untuk membuka rumah tersebut. Gagang pintu sudah dipegangnya. Sebelum masuk, mulut Sastro sepertinya telah melafalkan doa. Setelah itu barulah dia membuka pintu. Ia lalu masuk dan mengucapkan salam. Ayo Ben, masuk, ucap bapak. Bena masuk ya Pak, tanyanya ragu. Masuk aja bentar, biar kamu tahu. Nanti juga kamu tinggal di sini kan, ucap Pak Sastro. Tiba-tiba, peristiwa yang baru terjadi siang tadi, di mana ada lokasi kecelakaan tepat berada di belakang rumah itu. Meski jaraknya tidak terlalu dekat, namun tetap saja di belakang rumah ini terdapat sebuah kebun kosong yang terdapat pohon beringin besar dan rel kereta api. Kondisi rumah yang gelap, hanya satu lampu yang terpasang pun berada di luar, berada di dekat pintu masuk. Jangan berharap lantai keramik yang Bena injak. Lantai yang ia injak adalah semen yang menutupi tanah. Beberapa rusak dan bercampur dengan tanah. Udara pengap langsung menyeruak begitu saja. Angin seakan berhembus kencang keluar dari bagian belakang, membuat bulu kuduk berdiri. Sekilas, Bena melihat sekelebat sosok bayangan berjalan cepat dari dalam rumah yang masih gelap. Bena menutup mata, mencoba untuk tidak berteriak. Pikirannya saat itu mungkin hanya berhalusinasi saja. Pikirannya coba realistis. Anak itu memberanikan langkahnya bersama bapaknya. Posisi mereka saat itu masih berada di ruang depan rumah. Keadaan gelap gulita karena lampu belum terpasang. Le, habis ini pulanglah. Bapak tinggal sendirian saja di sini, perintah Pak Sastro pada Bena untuk pulang lebih dulu. Pak, yakin Bapak tidak apa-apa, Pak? Tanya Bena memastikan keadaan bapaknya.
Gak apa-apa, Le. Itu tadi yang lewat. Dan Ayu yang punya rumah ini. Bena kaget mendengar omongan Pak Sastro. Ternyata ia juga melihat apa yang dia lihat. Lalu muncul pertanyaan di benak Bena. Dan Ayu siapa? Siapa sosok pemilik rumah ini dulunya? Belum apa-apa Bena sudah disuguhi hal-hal yang tak masuk akal. Ben, pulanglah sekarang. Bapak tak apa-apa di sini sendirian. Memang itu syarat untuk izin. Sekalian perkenalan dengan penghuni lama, ucap Pak Sastro sekali lagi. Baik Pak, saya pulang duluan. Bapak hati-hati. Bena akhirnya pulang meninggalkan bapaknya sendirian di rumah itu. Pikiran Bena masih membayangkan sosok apa yang nantinya akan ditemui bapaknya. Sendirian di sebuah rumah yang sering membuat penghuninya tidak betah. Rumor yang beredar, mereka yang pernah tinggal di rumah itu sering mendapatkan gangguan. Salah satunya kemunculan sosok ular besar di kamar belakang. Bena mencoba berpikir positif saja. Mungkin itu benar ular, karena di belakang rumah itu terdapat kebun pisang. Tanpa sadar, Bena penasaran dengan keadaan di dalam rumah tersebut. Mas, calon penghuni rumah kontrakan itu ya mas? Pertanyaan itu membuat Bena kaget sesaat. Sudah beberapa menit Bena berdiri di bawah pohon mangga. Iya bu, saya dan keluarga saya akan menempati rumah itu bu, jawab Bena kepada ibu yang sedang berdiri di depan rumahnya. Kenalkan, saya Bu Marni. Nanti kalau butuh apa-apa bilang aja ya mas. Sama tetangga harus saling bantu, sambut Bu Marni kepada Bena yang dari tadi melamun berdiri di depan rumah. Wah maaf ya bu, nanti kalau banyak repotin ibu. Perkenalkan saya Bena, saya anak dari Pak Sastro. Bena pun mulai memperkenalkan diri. Ya boten nopo-nopo mas, nggak apa-apa. Kenapa milih rumah ini mas? Dari dulu penghuni rumah ini gonta-ganti terus loh mas, tanya Bu Marni pada Bena. Wah gak tahu bu, saya hanya ngikutin bapak. Namanya anak, yang ngikutin orang tua saja, jawab Bena ramah. Ya sudah, silakan lanjutkan kegiatannya. Moga betah ya mas. Pokoknya kalau perlu bantuan ketuk saja pintu rumah saya, ucap Bu Marni. Matur suwun ya bu, sekali lagi. Pangapunten kalau nanti ngerepotin, ucap Bena. Sebutan Bu Marni cukup hangat. Ya setidaknya ada tetangga baik meskipun rumahnya nantinya Bena akan tempati dikatakan angker oleh orang sekitar. Mas, benarkah mau tinggal di rumah itu? Suara Bu Marni terdengar dari belakang Bena. Sayangnya mata Bena masih bisa melihat Bu Marni yang masih sibuk di depan rumahnya. Seluruh bulu kuduk Bena berdiri. Ia seperti hipnotis dan kaku. Mas, beneran mau tinggal di rumah ini? Suara itu terdengar lagi. Suara Bu Marni terdengar dari arah belakang tubuhnya lagi. Secara perlahan, Bena memutar badannya ke arah belakang. Kini ia melihat ada sosok wanita tua berdiri di depan rumah itu dengan senyuman yang cukup menakutkan. Dasar manusia, berani-beraninya datang ke lemah sangar, ucap sosok yang suaranya menyerupai Bu Marni. Dan sosok itu kini menyeringai ke arah Bena. Tanpa pikir panjang, Bena langsung membalikkan tubuhnya dan berlari meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, 2 hari pun sudah berlalu. Barang-barang dan perabotan sudah disiapkan oleh Pak Sastro pagi itu. Niatnya sudah bulat, keputusannya sudah tak bisa dicabut. Keadaan ekonomi membuatnya memilih rumah itu karena harganya yang terbilang murah. Tapi di balik semua itu tersimpan sesuatu, seperti pasapah Jawa, yang mengartikan di balik harga yang terlewat murah, pastinya ada sesuatu yang tidak diketahui. Maaf Pak, yakin keputusan itu? Bena saat itu menceritakan kalau rumah itu menakutkan Pak, ucap Ibu Laras. Ya yakin mau bagaimana lagi? Kontrakan yang sekarang kan sudah dinaikkan harganya sama yang punya. Gak sanggup aku harus terus kayak gini di sini. Lagian rumahnya sempit. Kontrakan yang baru lebih luas bu, jawab Pak Sastro dengan yakin. Bu Laras melanjutkan kembali menata barang-barang yang akan dibawa. Semuanya ia masukkan ke dalam kardus. Bena dibantu oleh kedua adiknya, Raka dan Panji. Terlihat juga Arif dan Reja membantu. Mereka memindahkan beberapa barang dari rumah kontrakan lama ke kontrakan yang baru.
Kebetulan saat itu adalah hari Minggu. Sastro memindahkan perabotan dengan menyewa tukang beca, bolak-balik dari rumah kontrakan lama ke tempat yang baru. Jaraknya tidak terlalu jauh. Raka, adik pertama Bena yang lebih banyak membantu, walaupun masih kecil tenaganya cukup kuat untuk memindahkan barang-barang. Sedangkan adik keduanya, Panji, hanya ikut-ikutan saja. Wajar, dia masih bocah kelas 4 SD. Untung saja ada bantuan tambahan dari Arif dan Reja. Semuanya lebih cepat dikerjakan. Tidak butuh waktu lama, proses pindahan rumah kontrakan itu bisa selesai kurang lebih dari 1 hari. Kini, semua barang sudah dipindahkan di rumah kontrakan yang baru. Bularas membersihkan rumah dari debu-debu dan jaring laba-laba. Lampu sudah dipasang di masing-masing ruangan. Terdapat 3 kamar di rumah itu. Ada 2 kamar setelah ruang tamu. Lalu ada ruang keluarga yang difungsikan sebagai dapur, karena ruangan itu cukup luas. Setelahnya baru ada kamar mandi dan kamar ketiga yang posisinya di bagian belakang rumah. Kedua kamar yang berada setelah ruang tamu digunakan untuk tidur. 1 kamar tidur untuk Pak Sastro dan istrinya, sedangkan 1 kamar lagi untuk Bena dan kedua adiknya. Mereka bertiga harus berbagi tempat untuk tidur. Pikiran Bena masih banyak ruangan untuk tidur. Biasanya Bena memilih tidur sendiri di ruangan tamu. Kamar ketiga digunakan Pak Sastro untuk sholat dan kegiatan malam yang berkaitan dengan hal spiritual. Ia juga berpesan kepada ketiga anaknya untuk tidak membuka pintu kamar itu tanpa seizin Pak Sastro. Kamar yang berada di pojok itu memang memiliki aura tersendiri. Sangat ingin membuka pintunya saja sudah membuat perasaan tidak enak. Saat kamar kosong itu seakan masih terisi oleh orang lain. Antara kamar mandi dan kamar ketiga itu dipisahkan oleh jalan menuju halaman kecil di belakang yang digunakan untuk menjemur baju. Halaman belakang berdempetan langsung dengan kebun yang diisi oleh barisan pohon pisang, akar rambat, dan pohon lainnya. Pagar bambu semi permanen memisahkan kebun dan rumah kontrakan itu. Dari halaman belakang, lapangan, pohon beringin, dan juga rel kereta api bahkan tampak samar-samar terlihat. Bunyi suara rel kereta api terdengar jelas dari rumah itu, bahkan benar-benar sangat jelas. Saat kereta api lewat, kaca di depan rumah sampai gemetar. Setidaknya ada sehari sekitar 10 kali atau lebih kereta yang lewat. Karena rel kereta di belakang rumah adalah rel utama jalur Jakarta-Surabaya. Kondisi inilah yang membuat Bena merasa berat. Rel kereta api di belakang rumah itu beberapa kali menelan korban. Ada petugas pengecek rel kereta api yang entah bagaimana bisa tersambar kereta dan akhirnya tewas. Menurut kabar yang beredar, petugas itu dibuat tidak mendengar saat melakukan pengecekan. Konon itu adalah ulah setan budeg. Lalu ada pengendara sepeda motor yang tertabrak kereta yang dimana ada saksi yang mengatakan kalau motor korban berhenti saat kereta terlihat dari kejauhan. Semua orang sudah berteriak pada orang tersebut, namun orang tersebut seperti tidak mendengar. Faktor lain yang menyebabkan banyak kecelakaan saat itu, karena palang pintu rel kereta api di jalan kecil tak sebanyak saat ini. Lalu yang masih terjadi baru-baru ini adalah kejadian meninggalnya Payasa, orang tua dengan penyakit yang sudah menahun. Menurut kabar angin yang beredar, katanya, orang tua itu bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan penyakitnya. Banyak kejadian yang memakan korban di sekitaran rel tersebut, sehingga sering terjadi penampakan saat malam tiba. Pekerjaan rumah masih menumpuk. Semuanya sibuk menata seluruh barang-barang yang ada di rumah kontrakan baru tersebut. Segala harus dirampungkan hari itu, karena esok harinya Pak Sastro dan Bu Laras harus mulai bekerja. Bena dan adik-adiknya harus berangkat sekolah juga. Badan mereka terasa sangat lelah saat itu. Andai saja bisa nyewa jasa pindahan rumah, tapi apa daya, uang untuk makan pas-pasan. Mau sok-sokan nyewa jasa pindah rumah, besok mau makan apa? Gumam Bena di tengah kegiatan yang sedang ia lakukan. Yang bisa dikerjakan dengan tenaga sendiri ya sudah kerjakan. Seadanya dan semampunya. Allah memberikan kita banyak kemampuan untuk digunakan menjadi manfaat. Jangan kebanyakan berandai-andai yang malah membuat malas dan akhirnya tak ada yang dikerjakan, ucap Pak Sastro. Maaf Pak, bukannya Bena. Ucapan Bena tiba-tiba dipotong. Gak apa-apa Le, Bapak paham.
Bapak belum mampu memberikan kenyamanan pada kalian. Tapi ayo kita bangun bareng-bareng. Kamu anak pertama, kamu jadi contoh untuk adikmu kelak. Maafkan Bapak Yole, belum mampu memberikan yang terbaik, ungkap Pak Sastro dengan senyum tipis kepada anaknya. Tepat pukul 5 sore, beberapa hal sudah selesai dikerjakan. Sisanya bisa dicicil lanjut besoknya lagi. Pak Sastro masih berada di halaman depan, menyapu halaman dari dedaunan mangga yang jatuh. Panji masih bermain di ruang tamu. Bena merasa penasaran dengan kontrakan barunya. Ia memutuskan untuk berjalan dan melihat-lihat. Istirahat dulu nak, makasih ya. Anak-anak ibu sudah mau bantuin ibu dan bapak. Iya bu, nanti dulu sebentar. Bena mau lihat-lihat rumah ini, mau lihat ke kebun belakang, ucap Bena sambil menunjuk ke arah pintu belakang rumah yang terbuka dan menuju ke halaman belakang yang berdempetan dengan kebun pisang. Ben, jangan lama-lama ya, sudah mau maghrib. Iya bu, Bena sambil berjalan ke arah pintu belakang. Sesampainya di halaman belakang, Bena melihat ke arah kebun. Ada sesuatu di deretan pohon pisang itu. Rasanya dia seperti melihat ada sosok yang berdiri di belakang pohon pisang. Bena terus memperhatikannya lebih lama. Dan tak berapa lama dia menyadari sosok itu seperti Raka. Raka, ucapnya lirih. Raka, ngapain kamu sendirian di kebun pisang? Ayo masuk, udah mau maghrib, perintah Bena pada Raka yang sedang berdiri mematung melihat ke arahnya. Woi, Raka, masuk, malah diem aja. Kamu nyari apa di situ? Kembali Bena berteriak kepada adiknya. Raka, woi, Raka. Apa sih mas teriak-teriak ganggu orang lagi istirahat aja? Apa, mau ngajak berkelahi? Ucap Raka kesal. Kini Raka sudah berdiri di dekat dapur bersama ibunya melihat ke arah Bena. Ada apa toh Bena? Dari tadi Raka di kamar. Ngapain kamu teriak-teriak? Tanya Bu Laras coba menjelaskan keadaannya. Ada apa sih mas? Manggil-manggil aku terus. Masuk, masuk. Aku udah di dalam disuruh masuk. Kemana lagi? Jawab Raka. Bena lalu terdiam. Kini ia kembali nengok ke arah kebun. Dan benar saja, sosok yang menyerupai Raka yang dia lihat sebelumnya sudah menghilang. Bena bingung dengan keadaan saat itu. Dia harus merespon Raka dan ibunya seperti apa? Bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Pikiran-pikiran itu masih berkecambuk di dalam otak Bena. Dia terdiam cukup lama memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Bu Laras yang melihat Bena diam mematung seperti orang kebingungan, bergegas menarik tangannya dan mengajak masuk ke dalam rumah. Kamu kenapa? Tanya Bu Laras penasaran. Anu bu, tadi Bena lihat Raka di kebun. Jawab Bena ragu. Ngawur kamu mas. Aku dari tadi tiduran di kasur. Lagian ngapain maghrib-maghrib di kebun pisang? Kayak orang gak ada kerjaan aja. Jawab Raka. Loh beneran Raka? Aku gak salah lihat. Bena berusaha meyakinkan ibu dan adiknya. Udah. Sekarang jangan terlalu dipikirkan. Kamu harusnya bisa lebih sopan di tempat baru. Bu Rara coba menenangkan anaknya. Udah sore. Sekarang mendingan mandi, ajak Panji juga. Perintah ibu kepada Bena. Iya bu. Bena dan Raka serentak. Malam itu adalah malam pertama bagi keluarga Sastro tidur di rumah kontrakan baru. Di bagian ruangan tamu, Pak Sastro dan istrinya masih berbincang sambil menikmati segelas teh poci. Sedangkan Bena dan adik-adiknya sedang mengerjakan tugas sekolah di ruangan belakang. Ruangan yang berdekatan dengan dapur, kamar mandi, dan satu kamar yang digunakan bapak untuk sholat. Awalnya terasa biasa saja. Mereka bertiga dengan tenang mengerjakan soal-soal sambil mendengarkan siaran radio. Namun semakin malam, Bena merasa keadaan yang tidak mengenakan. Rasanya Bena seperti merasakan kehadiran orang lain di ruangan ini. Cah bagus, udah betah ya ning kene. Tiba-tiba ada suara terdengar persis di telinga kiri Bena, seperti ada suara wanita yang berbisik kepadanya. Sesaat Bena terdiam, menoleh perlahan ke sebelah kiri. Terlihat hanya pintu kamar belakang yang masih tertutup. Tidak mungkin kalau ada orang di dalam. Raka dan Panji masih fokus mengerjakan tugas mereka. Panji, kamu dengar ada suara wanita ngomong gak?
Tanya Bena penasaran. Enggak mas, gak dengar. Mungkin suara radio mas, jawab Panji dengan polos. Ada apa mas? Jangan bilang kalau kamu dengar suara-suara halus, potong Raka. Ibu tadi kesini enggak? Tanya Bena memastikan. Ibu masih di depan mas, masih asik ngobrol sama bapak, muka Raka. Walah, aneh yo. Barusan aku dengar ada yang berbisik. Belum selesai menjelaskan, Bena dan Raka dikejutkan dengan ekspresi muka Panji. Tiba-tiba, raut wajah Panji berubah. Matanya melotot memperhatikan sesuatu di belakang Bena yang duduk tepat membelakangi jalan menuju pintu belakang rumah. Oh, Panji, ada apa? Wajahmu kayak gitu. Oh, Panji, ada apa? Panji, di belakangmu mas, ada perempuan pakai baju putih mas, ngelihat ke sini mas, jawab Panji dengan terbata-bata dan mulut gemetar hebat. Wah, mana? Kamu ngarang ya? Kosong, gak ada apa-apa. Itu cuma pintu ke kebun ketutup. Kakak yang langsung melihat ke belakang dan Bena menyadari dari tadi. Dia ikut melihat ke arah belakang dan benar saja, pintu menuju halaman kecil belakang masih tertutup. Ji, gak ada apa-apa, cuma pintu yang tertutup loh, ucap Bena coba menenangkan Panji. Ada mas, masih berdiri di belakangmu mas. Kini Panji menangis. Ia masih melihat sosok perempuan itu berdiri di belakang Bena dan Raka. Tak ingin hal yang tidak baik terjadi, Bena dan Raka segera membawa Panji menuju Pak Sastro di ruangan depan. Kenapa kalian? Ini Panji kenapa kau nangis? Kalian berkelahi lagi? Tanya Pak Sastro pada anak-anaknya yang baru saja datang dari ruang belakang. Panji digangguin setan pak, celetuk Raka. Bus, kalau ngomong jangan sembarangan. Sudah, duduk dulu. Akhirnya kami bertiga duduk saling berhadapan dengan bapak dan ibu yang berdiri di dekat bapak. Ibu hanya bisa tersenyum melihat tingkah kami bertiga. Diam dulu sekarang, tenang. Jelasin pelan-pelan, ada apa sebenarnya? Tadi Pak, Panji melihat ada perempuan berdiri di dekat pintu menuju halaman belakang. Namun saya dan Mas Bena tidak melihat sosok tersebut. Raka menjelaskan apa yang terjadi. Kini Raka menjelaskan dengan bahasa yang lebih sopan pada bapaknya dan membuat suasana tenang di sana. Di keluarga ini, sopan santun diterapkan. Bukan perkara harta, bukan perkara kedudukan, namun soal etika yang nantinya akan berimbas pada kehidupan mereka. Pak Sastro selalu menekan untuk menghormati orang yang lebih tua. Ada pepatah Jawa bilang, mikul dhuwur mendem jero, yang memiliki arti seorang anak yang menjunjung tinggi derajat orang tuanya. Ajaran baik yang diajarkan pada seorang anak dilihat dari tutur kata dan perilakunya. Jika anak bisa menjalankan ajaran baik orang tuanya pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, maka derajat orang tuanya pun terangkat. Ada pendapat tambahan Ben? Tanya bapaknya. Tidak ada pak, semua yang disampaikan Raka sudah cukup jelas. Saya dan Raka tidak ngelihat sosok tersebut pak, hanya Panji yang ngelihat, jawab Bena. Kini Papa bertanya pada Panji tentang sosok yang dilihatnya. Perempuan itu berdiri pak, rambutnya panjang. Terus perempuan itu berada di belakang Mas Raka, tetapi menangis pak, jawab Panji yang sudah cukup tenang. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin mau kenalan saja sama kalian. Mungkin Panji kaget tiba-tiba melihat sosok tersebut, ucap Papa dengan sedikit nada tenang. Itu siapa pak? Timpal Bularas. Itu yang berbahaya. Jadi kalian harus berhati-hati. Jika kalian melihat sosok yang mirip saudara kalian, jangan langsung kalian ikuti. Kalau kalian melihat sosok yang mirip orang yang kalian kenal tapi menunjukkan sikap yang aneh, diam saja saat dipanggil. Bisa jadi dia itu memedi yang sengaja nyamar menjadi orang yang kalian kenal. Tujuannya ingin berbuat usil, bisa buat kalian celaka. Nada bicara Bapak mendadak menjadi serius. Banyakin doanya yang bisa aja ya. Rumah ini bisa buat hangat suasananya, tapi bisa juga jadi angker. Tidak Pak Sastro. Ya sudah malam, lekas tidur, besok sekolah. Ibu minta tolong temenin mereka cuci kaki di kamar mandi ya, perintah Bapak Sastro sebelum meninggalkan ruangan tamu. Bena melihat wajah Pak Sastro yang tampak tegang.
seperti ada kekhawatiran yang dipendam sendiri. Atau mungkin Pak Sastro belum terbiasa untuk tempat baru untuk keluarganya itu. Apapun itu, semoga pilihan dan keputusan yang Bapak ambil adalah yang tepat, ucap Bena dalam batin. Setelah usahanya jatuh, Pak Sastro dan keluarganya hidup di bawah garis kemiskinan. Ia mencoba hidup seadanya, secukupnya, semampunya. Asal dia dan keluarganya bisa hidup tak telantar di jalanan, itu sudah cukup. Pak Sastro sedang mulai kembali dan semuanya dari nol. Pak Sastro adalah sosok yang tegas dan keras akan semua keputusannya. Tak ragu dalam mengambil keputusan. Bagi Sastro, miskin dalam hal harta masih lebih baik daripada miskin dalam hal berpikir dan bersikap. Orang-orang akan disegani jika memiliki pengetahuan luas dan sikap yang baik. Maka dari itu, Pak Sastro selalu menekan kepada anak-anaknya untuk selalu sopan santun dan belajar, guna menambah pengetahuan. Kenapa kamu, Ben? Kok malah ngelamun? Tanya Pak Sastro tiba-tiba mengagetkan Bena. Gak apa-apa, Pak, ucap Bena dengan muka penuh kebingungan. Ya udah, sekarang tidur. Besok kan sekolah. Istirahat ya. Bentar lagi juga Bapak mau istirahat, perintah Pak Sastro. Baik, Pak. Tapi saya izin mau ke belakang dulu, jawab Bena pada bapaknya. Bu Laras pun mengantarkan mereka bertiga ke kamar mandi untuk cuci kaki dan gosok gigi. Setelah itu mereka bertiga menuju kamar dan tidur bersama. Malam semakin larut, rasa lelah mengantarkan mereka bertiga dalam rasa kantuk yang berat. Panji sebagai adik yang paling kecil tidur di kasur. Sedangkan Bena dan Raka tidur di bawah menggunakan kasur lipat. Ukuran kamar ini lumayan untuk mereka bertiga. Bisa tidur saja sudah sangat bersyukur. Bu Laras sudah berada di kamar. Tapi Bena masih mendengar suara bapak yang masih berada di ruang tamu. Pak Sastro saat itu terdengar seperti menyanyikan sebuah kidung. Suasana malam itu kini lebih baik. Hal-hal yang tadi Bena dan adiknya alami semua seakan bisa diredam. Pikirannya menjadi lebih tenang. Suasana menjadi lebih hangat. Nah, belum selesai Pak Sastro nebang, mata mereka bertiga yang sudah tak mampu menahan kantuk yang datang. Hingga akhirnya mereka semua pun tidur tenang di dalam rumah kontrakan yang baru. Hingga pagi pun tiba. Bunyi kokok ayam terdengar keras pagi itu, disertai dengan suara kereta api yang beberapa kali lewat. Bena dan adik-adiknya sudah sibuk menyiapkan kebutuhan untuk pergi ke sekolah. Pak Sastro sudah pergi duluan ke tempat kerjanya. Bena sebagai anak tertua membantu menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh adik-adiknya. Bu Laras masih sibuk menyiapkan sarapan untuk semua anaknya. Selesai dengan itu, Bena bergegas pergi ke kamar mandi. Setelah itu giliran Panji yang paling akhir adalah si malas bangun pagi, yaitu Raka. Akhirnya Raka masuk ke kamar mandi setelah berkali-kali dibangunkan oleh ibunya. Rasa kantuk masih terlihat di wajahnya. Langkahnya berat, namun ia harus segera mandi dan bergegas ke sekolah. Panji, makannya sudah? Tanya Ibu Laras pada Panji. Udah Bu, Panji sudah selesai. Ya wis kalau gitu, ayo berangkat ke sekolah. Segera pakai sepatunya, perintah Bu Laras pada Panji. Mas Bena, Mas Raka, Ibu sama Panji berangkat duluan ya. Kalian kan sudah bisa jalan sendiri, hati-hati ya, ucap Bu Laras. Iya Bu, Ibu duluan saja sama Panji. Bena sama Raka nyusul, jawab Bena. Raka masih terdiam di dalam kamar mandi, mungkin dia ketiduran. Rambut endas, setan, setan, setan asu. Mas Bena tolong ya aku Mas tolongnya aku, teriak Raka minta tolong dari dalam kamar mandi. Mendengar suara adiknya, Bena langsung bergegas menuju kamar mandi. Langsung saja dia buka pintu kamar mandi yang kebetulan tidak dikunci oleh Raka. Bena terbelalak melihat tubuh Raka yang basah tanpa busana dengan posisi jongkok menutupi wajahnya. Bena langsung mengangkat dan memberikan handuk pada adiknya itu. Mas, ada setan mas, kata Raka dengan bibir gemetar. Mana setannya? Itu mas, di dalam bak mandi, tunjuk Raka ke arah bak mandi. Gak ada Raka, gak ada apa-apa, cuman gayung. Bena menjelaskan apa yang dilihatnya. Mas, ada tadi mas, jelas banget. Kepalanya kepegang, dia muncul dari kolam, tanganku. Aduh, pokoknya nyampe keangkat takut mas. Jelas banget pokoknya mas. Raka berusaha mengatur napas sambil menjelaskan. Mukanya masih pucat. Dia tampak terkejut dengan apa yang barusan dia lihat.
Di rumah ini banyak keanehan, Mas. Aku jadi takut. Udah, tenang aja. Mungkin mereka ngajak kenalan. Kenalan ya? Jangan kayak gitu caranya, Mas. Aku malah takut. Amit-amit, Mas. Gak mau lah aku kenalan kalau kayak gitu. Udah. Sekarang lanjut mandi atau bagaimana? Aku cuci muka aja, Mas. Pokoknya takut aku, Mas. Aku cuci muka aja, ucap Raka saat itu. Dia tidak berani mandi. Ya sudah, sok buruan. Nanti aku tungguin. Akhirnya Raka memutuskan untuk mencuci muka saja. Mereka berdua bergegas memakai baju, menghabiskan sarapan yang disiapkan Bularas, dan tidak akan lupa pada satu hal, yaitu uang saku yang sudah ditata rapi di meja rias. Bena dan Raka sering berangkat bersama. Mereka berjalan kaki ke sekolah masing-masing. Kebetulan sekolah Bena satu arah dengan sekolah Raka. Sepanjang hari, Bena masih memikirkan kejadian demi kejadian tak masuk akal yang terjadi. Apa sudah sewajarnya jika penghuni lama ingin berkenalan dengan penghuni baru? Apa itu semua akan dibiarkan saja dan hilang dengan sendirinya? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Bena. Ingin rasanya dia pergi dari rumah itu, tapi apa daya? Bena hanya seorang bocah kecil yang masih bergantung dengan orang tuanya. Sekilas, Bena mengingat tembang yang dinyanyikan oleh Pak Sastro tentang nyanyiannya semalam. Kidung Rumeksa ing wengi adalah kidung yang berisi tentang permohonan kepada Tuhan agar diselamatkan dari segala macam mara bahaya dan wabah penyakit yang berpotensi mengancam nyawa. Setidaknya itu pernah Pak Sastro bilang kepada Bena. Jin setan datang purun, yang memiliki arti jin dan setan tidak akan mau mendekat. Tidak biasanya Pak Sastro menyanyikan tembang itu di malam hari saat sendirian. Biasanya Pak Sastro menyanyikan lagu-lagu Jawa saat semua berkumpul. Tujuannya menanamkan budaya dan identitas leluhur pada anak mereka sejak dini. Tak terasa bel pulang sekolah berbunyi. Bena bergegas melangkah pulang ke rumah. Bena berjalan bersama Arif dan Reja menyusuri rel kereta api. Hal yang sebenarnya tidak pantas untuk ditiru. Sekali lagi, rel kereta api bukan buat pelintasan manusia. Sewaktu-waktu ada kereta yang lewat tanpa sepengetahuan mereka. Gimana? Betah dengan rumahmu itu? Tanya Arif secara tiba-tiba. Ya, gimana ya? Aku belum bisa ngatain betah atau tidaknya. Kan baru 1 hari. Bena saat itu coba menjelaskan kepada mereka berdua. Ben, rumah yang kamu tinggali kan sekarang angker. Kok bisa bapakmu malah pindah ke rumah kayak gitu? Gak ngerti aku, Cak. Kalau aku yang punya uang gak bakal aku pindah ke situ. Kata bapakku sih karena harganya murah. Mereka pun terus berjalan. Kalian tahu nggak? Pendi waktu puasa diliatin loh. Pas mau berangkat ronda ngebangunin orang sahur. Kebetulan Pendi dan aku lewat rumah yang kamu tinggal itu sekarang. Nah pas saat itu memang ada yang ngontrak tapi sepi. Ucap Arif menceritakan pengalaman temannya. Emang ada penampakannya? Tanya Bena penasaran. Aku dan Pendi berjalan tiba-tiba dengar suara geleduk. Nah ada pohon mangga gede. Aku berhenti. Pendi langsung mengubah langkahnya masuk ke halaman rumah itu. Kita pikir memang mangga, Ben. Ternyata yang dilihat Pendi bukan mangga, tapi kepala manusia. Ya sontak Pendi teriak. Kita berdua lari balik ke pos ronda. Besoknya Pendi langsung sakit 3 hari, ucap Arif. Sedang asik mendengarkan cerita Arif, terdengar dari kejauhan bunyi klakson kereta. Bena, Reja, dan Arif langsung cepat-cepat menyingkir dari jalur kereta api, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bena langsung mengajak yang lain untuk keluar jalur rel kereta api menuju jalan dekat perkampungan. Takut kalau mitos dan omongan warga tentang adanya setan budeg yang sering membuat orang celaka di perlintasan rel kereta api tersebut. Kepala apa, Rip? Masa kepala yang bener ah? Tanya Reja ikut penasaran. Ya kalau kamu gak percaya ya sudah. Aku kan sudah bilang tadi, kepala manusia. Pendi yang lihat sih. Tapi Pendi gak mungkin bohong. Setelah sampai pos ronda, muka Pendi sudah pucat. Tubuhnya gemetar. Besoknya sakit, ucap Arif. Kenapa aku gak denger ya? Tanya Bena. Kamu kan bocah rumahan. Mana mungkin kamu dengar kabar. Main aja udah kayak anak perawan, dicariin terus sama orang tua. Pulang Mar, udah malam. Hahaha. Dedek Arif pada Bena yang dibalas dengan senyuman sinis dari Bena. Sudah sampai Ben, salam ya buat penghuni lama. Hehehe. Dedek Reja. Mulutmu itu, ipal Bena.
Kini Bena melangkah masuk ke halaman rumah kontrakannya. Terlihat Raka dan Panji sudah berada di rumah terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bapak sama ibu udah datang, Kak, tanya Bena sambil melepaskan sepatunya. Itu di belakang, Mas, ucap Raka. Aku gak mau ke belakang, Mah, potong Panji. Lah kenapa, Dek? Tanya Bena penasaran. Masuk aja, nanti tahu jawabannya, balas Panji. Kayak mau kebanyakan nonton sinetron TV tetanggamu ya? Bena berkata sambil berjalan menuju belakang. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan bapak dan ibunya yang nampak sedang kebingungan. Nampak ada sesuatu yang terjadi lagi di rumah ini. Ben, sudah pulang kamu, Nak? Sapa Ibu Laras pada anaknya. Ada apa ini, Bu? Bapak kenapa? Kok kalian diam aja? Tanya Bena yang penasaran dengan kedua orang tuanya itu. Ibu minta pindah, Ben. Gak kuat di sini. Aneh rumah ini, ucap ibu kesal. Lah kenapa lagi, Bu? Tanya Bena. Tanya bapakmu saja. Tanya dia. Kenapa masih bersikukuh untuk tinggal di rumah ini? Jawab Bu Laras pada Bena. Ini terlihat Pak Sastro terdiam, tertunduk seperti sedang memikirkan sesuatu. Wajahnya amat serius, matanya masih menutup. Pak, ada apa lagi, Pak? Ada apa lagi dengan rumah ini? Bena memberanikan diri untuk bertanya. Ada yang tidak rela kita tinggal di sini, Ben. Tapi kita tidak boleh menyerah. Bapak sudah tak punya tabungan lagi. Uang Bapak sudah buat bayar cicilan bank, jawab Bapak. Tiba-tiba, bau busuk tercium memenuhi ruangan. Bau itu benar-benar menusuk hidung, membuat Bena dan Bu Laras langsung menutup hidungnya. Bau apa ini, Pak? Busuk sekali, ucap Bena. Air sumur, Ben. Padahal pagi tadi, air sumur tidak sebau ini, jawab Pak Sastro bingung. Bena hanya terdiam. Dalam hatinya ia terus bertanya, kenapa lagi dengan rumah ini? Jelas-jelas air tadi pagi itu normal, tidak bau sama sekali. Bena memberanikan diri melihat air dalam sumur. Ia coba menahan bau sekuat mungkin. Cepat-cepat ia menimba air di dalam sumur. Dan kini terlihat jelas, air sumur berubah keruh dengan warna kehitaman dan bau benar-benar membuat orang tak tahan untuk berada di dekatnya. Bena tak kuat lagi menahan bau air tersebut. Bena pun akhirnya memuntahkan isi dalam perutnya karena ia tidak tahan. Cepat-cepat Pak Sastro menarik anaknya, menjauhkan dari sumur tersebut. Bena tergetak lemas, pikirannya masih kacau. Bu Laras dan Pak Sastro masih memikirkan banyak hal. Apakah ini hal yang ia alami atau ada kaitannya dengan penghuni lama rumah ini? Tiba-tiba terdengar jelas pintu diketuk oleh seseorang. Pintu kembali diketuk. Kini mereka bertiga hanya duduk terdiam. Mata mereka fokus pada satu titik. Pertanyaan pun muncul. Siapa yang mengetuk pintu belakang? Ucap Bu Laras penasaran. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini dan masih akan dilanjut oleh video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang masih setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Tetap ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.